Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Muslimin atau biasa disebut dengan Mr. Lee, Mr. Lee Min Ho. Kali ini, pagi ini kita akan membahas tentang respon siswa dan respon wali murid terkait tentang pembelajaran IT. Kebetulan di samping saya ini ada siswa baru, sudah jadi siswa ya. Siswa baru namanya Mbak siapa Mbak? Mbak Mamluatul Aziza. Mungkin kalian sudah kenal pastinya ya. Oke, untuk Mbak Mamluatul Aziza silahkan perkenalan diri, monggo. Nama saya Mamluatul Aziza, nama panggilan saya Iza. Tanggal lahir Sidoarjo 26 Mei 2008. Rumah saya di Kebuaran RT 2 RW 1. Dulu sekolahnya di mana, Mbak? SDI Pancasila. SDI Pancasila. Oke, terima kasih perkenalan singkatnya. Udah kenal saya ya? Udah, mau saya artis kok, nggak kenal. Oke, lanjut. Gini, Mbak Mamluatul Aziza, panggilannya Mbak Aziza ya? Mbak Aziza. Sebelumnya pernah nggak melaksanakan tugas online di SD dulu? Pernah. Mapelnya apa? Melakukan portofolio. Oh, portofolio. Berarti lewat WA. Mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, MTK, MTK, IPA, IPA, SBK, SPK. sama Penjas. Sama Penjas. Oke. Berarti ada 5 mapel ya yang ikut pembelajaran online ya. Berarti selama ini belum pernah mengenal Google Classroom belum ya, Zoom belum pernah. Oh, berarti hanya lewat media WhatsApp aja ya. Iya. Oke. Mbak Aziza, kira-kira tugasnya tadi apakah hanya portofolio? Iya. Mengumpulkan tugas portofolio? Terus modelnya seperti apa? Misalnya ngerangkum atau diberi soal atau seperti apa tugasnya? Kerjakan di Classroom. Oh, ngerjakan. Berarti gurunya memberikan soal. Iya. Sebelum memberikan soal berarti dikasih materi dulu ya. Iya. Oke. Memberikan materinya nanti yang kemarin itu materinya disuruh buka buku atau mungkin disuruh ngeklik link yang bersangkutan atau seperti apa? Ya, dari WA gurunya. Oh, WA gurunya. Materinya disuruh buka buku gitu ya. Oke. Selanjutnya gini. Punya HP ya? Punya. Berarti HP-nya pastinya sebelumnya pernah itu mempunyai akun aplikasi online misalnya Ruang Guru, Ruang Belajar atau yang lainnya? Tidak pernah. Terus tentang pada saat gini mengumpulkan tugas portofolio, apakah semuanya tulisan tangan atau harus ketikan atau gambar, seperti apa tugasnya? Tulisan tangan, Tulisan tangan, ada yang ketik, ada yang ketik juga. Oke. sama gambar. Ada yang gambar. Kalau tulisan tangan biasanya mapelnya apa? Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, matematika, sama SBK. sama SPK. Lancar semua ya? Alhamdulillah lancar. Oke, terus yang tadi tulisan tangan, yang ngetik biasanya apa? Mapel apa? Penjas. Oh, Penjas. Penjas itu ngetik ya? Iya. Oh, Penjas itu ngetik. Terus kalau gambar? SBK. SPK. Oke. Ini yang sangat saya tertarik tentang Penjas. Penjas kan harus gerak tubuh, fisik nih. Nah, itu gimana itu? Kalau tugasnya online itu? Mencari sejarah renang kayak bebas sama kayak data. Oh, berarti mencari deskripsi tentang renang ya. Oh, berarti kalau fisiknya mungkin disuruh memvideo bagaimana cara push up atau mungkin squat jump enggak? Enggak. Berarti cuma disuruh mendeskripsikan aja ya materinya ya. Iya. Berarti cuma tulisan aja ya. Oke. Selanjutnya ini media pembelajaran
pada saat pandemi corona kemarin, apakah Mbak Azizah ini hanya mengambil jawabannya dari buku atau mungkin buka internet atau gimana? Apa? Buka buku apa lihat internet untuk menjawab soalnya? Oh, dua-duanya. Punya guru les? Oh, tidak. Berarti ngerjakan sendiri. Apa sama ibu, sama mbak punya? Punya. Biasanya bantu. Apa ngerjakan mandiri? Kalau nggak bisa minta bantuan. Minta bantuan siapa? Ibu. Oh, minta bantuan ibu. Oke. Ibunya itu guru. Iya. Guru di? Di PM. Oh, di guru. Guru ngaji. Oh, guru IPM ngaji. Enak ya. Langsung ke ibunya ya, guru. Oke, alhamdulillah. Terus selanjutnya, kalau sampean mengambil sumber belajar lain selain dari buku, biasanya di internet itu bukannya apa? Wikipedia atau YouTube atau apa? Wikipedia. Wikipedia ya. Berarti lebih lengkap Wikipedia ya. Ya. Oke. Selanjutnya gini nih. Dalam 1 bulan sampean biasanya beli kuotanya berapa? Tri yang 6 giga 6 giga. harganya 36. Oh, Tri yang 6 giga harganya 36. Itu selama berapa bulan itu? 2 bulan. Oh, selama 2 bulan ada ya 36. Oke. Masuk. Itu terjangkau ya harganya ya. Oke. Terus untuk beli kuota sendiri, kira-kira Mbak Azizah itu nabung atau mungkin dapat jatah sendiri dari ibu? Dapat jatah. Dapat jatah. Berarti uang sakunya tetap atau mungkin uang sakunya dialihkan di kuota? Ya. Apa? Dialihkan. Uang sakunya dialihkan di kuota. Ya. Oke. Berarti selama ini nggak dapat uang jajan? Aduh, sakno nih rek. Nggak ada uang jajan. Tapi mungkin ibunya pasti di rumah memberikan jajan ya. Iya. Atau ibunya suka masak? Kakak. Kakak suka masak. Iya. Selanjutnya gini nih. Untuk pembelajaran online, kira-kira sampean siap apa enggak? Siap. Sangat siap ya. Oke. Menurut Mbak Azizah, yang dibutuhkan apa aja ketika pembelajaran online itu? HP. HP, Kuota. kuota, apalagi? Oh, sama buku. Tetap buku ya. Iya. Oke. Kira-kira enakan ngerjakan tugas, enakan tulisan tangan apa ngetik? Tulisan tangan. Tulisan tangan. Enaknya seperti apa? Ya, kalau tulis tangan langsung nulis. Kalau ngetik harus ke warnet dulu. Oh, harus ke warnet. Itu nggak punya laptop? Punya. Oh, punya. Pakai kakak. Oh, dipakai kakak. Berarti selama ini kalau ngerjakan tugas ngetik pakai laptopnya kakak ya? Iya. Oke. Terus ke warnet ngapain? Ya, kalau laptopnya dipakai kakak. Oke. Kalau laptopnya dipakai kakak. Sampai wis pinter jawab loh. Padahal baru SMP. Oke. Siapa tahu nanti bisa menggantikan saya ya. Nanti kita ngobrol podcast, gantikan saya kapan-kapan. Oke, lanjut. Kira-kira kan sampean sudah bisa membedakan pembelajaran online seperti apa, pembelajaran tatap muka seperti apa kalau di SD. Enaknya sampean kalau disuruh milih yang online apa milih yang tatap muka? Tatap muka. Tatap muka. Enaknya seperti apa kalau tatap muka? Bisa bertemu langsung dengan gurunya. Bisa bertemu langsung dengan gurunya, terus Bisa bertemu teman-teman. bisa bertemu dengan teman-teman, terus apalagi enaknya? Bisa naik sepeda ke sekolah. Oh, bisa bareng-bareng ya. Ya. Sosialisasi dengan teman-teman ya. Oke, pada saat online di SDI kemarin, di SDI Pancasila ya, Ya. apakah kalau sampean nggak paham, apakah ada imbal balik tanya jawab kepada guru yang bersangkutan? Mungkin pada saat memberikan materi sampean nggak paham, sampean mencari pemahaman sendiri di internet, apa tanya bapak ibu guru? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Berarti gurunya juga responsif ya kalau muridnya tidak tahu atau tidak paham ya. Ya. Oke. Terus lanjut,
Kira-kira saat pelatihan online kemarin nih, pada waktu serah terima kemarin kan ada juga pembelajaran online, sama ikut kan? Iya. Ya. Pakai aplikasi apa ini? Google. Google Class. Oke. Kira-kira ada kendala nggak? Ada. Apa kendalanya? Nggak bisa dulu. Oh, nggak bisa download. Nggak bisa download. Mungkin kuotanya ya, mungkin rada itu agak. Memorinya. Oh, memorinya full. Oh. Kalau memorinya full berarti harus beli HP baru ya, minta ibu ya. Berarti kuotanya ada, memorinya yang nggak ada. Ya. Oke. Berarti kebutuhan yang harus dibutuhkan itu yang pertama HP, memorinya cukup. Ya. Di HP itu aplikasinya apa aja sih kok sampai Google Class nggak bisa di-download sampean? Apa ada TikTok atau mungkin apa? Kok bisa? Offline YouTube yang banyak. Wah, nggak offline namanya. Berarti suka nonton YouTube yang di offline kan itu? Apa video apa aja? Tutorial apa? Masak. Oh, suka masak sampean. Apa kakak? Iya. Oh, kakak. Berarti yang menyebabkan HP sampean full itu gara-gara video YouTube yang online itu ya? Offline. Oh, yang offline itu tadi ya? Oke. Berarti kalau bisa, kalau untuk menghemat, berarti yang tidak perlu dihapus saja. Atau mungkin barangkali yang dari YouTube tadi yang offline di-download aja, nanti disimpan di laptop, ya kan? Oke. Sebelumnya udah pernah merasakan pembelajaran Zoom? Belum. Belum. Kira-kira enak nggak kalau belajar pakai Zoom? Menurut pengetahuan sampean? Enak. Nggak enaknya apa? Habisin kuota. Oh, ngabisin kuota. Oke. Kok tahu ngabisin kuota? Apa? Kok tahu? Ya, dibilangin teman-teman. Oh, bilang ya, kan itu ada imbal balik. Soalnya kan videonya gerak ya tadinya. Zoom. Jadi otomatis nyedot kuota banyak. Oke. Mapel yang paling disukai apa? Agama. Agama, terus Sama bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Berarti sampean pinter ngombal, pinter buat puisi, apa pinter buat pantun? Pidato. Pidato suka, bisa. Kalau suka pidato nanti pertama sampean harus menggantikan saya. Kamu harus punya cita-cita jadi guru menggantikan saya, ya. Mau jadi guru? Mau. Cita-citanya jadi apa? Guru. Jadi guru. Enaknya jadi guru apa? Kok milih jadi guru aja? Bisa memberikan ilmu kepada yang belum tahu. Bisa memberikan ilmu yang kepada yang belum tahu. Oke. Semoga bermanfaat. Tak dengan sampean jadi guru ya. Amin. Jangan lupa minta doa ibu juga ya. Oke. Terus berikutnya, oh ya, kalau jadi guru mapel apa kira-kira sampean? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Terus sampean milih jadi guru itu pengen sendiri apa dorongan dari orang tua? Sendiri. Milih sendiri. Ya. Oke. Terus sampean Mbak Azizah dulunya mau masuk di SMP Pancasila itu lewat rekomendasi dari orang tua atau rekomendasi dari guru atau lihat brosur atau tahunya di media sosial? Dari guru. Dari guru. Siapa yang merekomendasikan? Pak Bedowi. Oh, apa? Almarhum Pak Baidawi ya. Ya. Terus gini, ada isu kalau pandemi corona ini tidak akan berakhir, semoga cepat berakhir sih. Kira-kira sama setuju nggak dengan pembelajaran online seterusnya? Ya. Enggak, alasannya apa? Alasannya apa kalau nggak setuju sampai? Pertama, nggak dapat uang saku. Terus apa lagi? Nggak dapat uang saku, terus Nggak bisa bertemu teman-teman. nggak bisa bertemu dengan teman-teman, terus apa lagi?
bisa ketemu guru. Nggak bisa ketemu guru. Terus apa lagi kira-kira? Ada lagi? Di rumah terus. Di rumah terus, bosen ya di rumah terus ya? Bosan. Wah. Kalau di rumah terus ngapain biasanya? Pada saat pandemi corona kemarin? Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Mungkin bantu ibu, atau mungkin punya kesibukan masak, bantuin kakak, atau apa? Itu, masak? Masak. Biasanya masak apa? Biasanya masak apa sampean? Apa buat kue, snack? Biasanya membuat makanan snack, makanan ringan, apa itu membuat sajian-sajian masakan itu? Misalnya soto, makan ringan ya. Biasanya buat makan ringan apa? Tahu susu. Ya. Tahu susu. Bisa buat tahu susu? Bisa. Itu perlu dikembangkan itu, nanti bisa jadi wirausaha sampean. Oke. Terus yang terakhir, kira-kira sampean menghadap di kamera ya, pesan-pesan sampean kepada teman-teman saat pembelajaran daring itu apa? Silakan. Teman-teman yang semangat belajar online. Terus Jangan lupa sering-sering cek Google Class sama WA. oke. Terima kasih Mbak Aziza. Sama-sama. Oke, sekian, terima kasih liputan dari kita, podcast dari kita bersama Mbak Aziza. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng ya. Spanka Los KRL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian yang non muslim, dan untuk semuanya salam Pancasila Los KRL. Oke, podcast kali ini kita sedang didatangi, atau yang menjadi narasumber adalah wali murid. Ini kebetulan beliau salah satu anggota Lazisnu di Krian. Beliau adalah Bu siapa tuh namanya Bu? Miftahul Jannah. Ibu Miftahul Jannah. Ibu Miftahul Jannah ini rumahnya di mana Bu? Rumahnya di Kebuaran T2 Lantai 1. Di Kebuaran. Oke, mungkin untuk Ibu Miftahul Jannah bisa memperkenalkan diri. Monggo Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mewakili wali murid dari SMP Pancasila. Saya adalah wali murid dari Ananda Mamluatul Aziza, kelas 7, siswa baru di SMP Pancasila ini. Nama saya Miftahul Jannah. Saya bertempat tinggal di Kebuaran, RT 2 RW 1. Keseharian saya mengajar di Yayasan Pendidikan Ma'arif JPM Taman Ngelong Semanjang di bidang guru MDTQ. Untuk kegiatan organisasi saya juga ketua 3 Fatayat NU Anak Cabang Krian. Terus di Lazisnu, yakni Lembaga Amil Zakat Infak Sodako, saya di bidang pelatihan dan humas, yang mana insya Allah di Krian ini Lazisnu sudah berjalan dengan baik. Dan di antara yang sudah rutinan yang mendatangi sekolah-sekolah ma'arif itu ya biasanya kirap koin itu, dan juga ada beberapa bantuan santunan untuk anak-anak yang di bawah naungan LP Ma'arif. Yang kemarin juga di jajaran Satgas Covid MBJN itu saya berada di bendahara, dan insya Allah ada beberapa kegiatan, yakni yang pertama untuk bantuan pangan kepada warga yang terdampak COVID itu, dan juga kemarin pembagian masker dan hand sanitizer, hand soap kepada sekolah-sekolah di lembaga Ma'arif. Insya Allah Pancasila juga, karena di bawah naungan Ma'arif juga, dan juga pembagian tempat cuci tangan dan serangkaian hand sanitizer kepada
fasilitas umum, Oke. termasuk aset-asetnya orang NU. Ya. Berarti sangat bermanfaat Bu. Iya. Keseharian panjenengan. Mugi-mugi Iya. barokah sedanten. Amin. Oke, gini Bu, peralihan seperti apa yang dikatakan oleh Ananda Azizah tadi Bu, dari SDI yang awalnya pembelajaran offline tatap muka, tapi tetap ada juga yang online, peralihan ke seluruhnya online di SMP Pancasila. Menurut panjenengan berikut Bu? Mungkin ini anak-anak juga agak kaget ya. Yang pertama karena dulunya belajar offline terus, ya. karena kondisi seperti ini, Iya. maka dari Kemendikbud ya daripada anak tidak bisa belajar sama sekali, dan juga kita melihat kemajuan teknologi dan tetap dibarengi dengan karena kemajuan itu kemajuan teknologi, bidang pendidikan pun harus mengikuti juga. Harus mengikuti juga. Salah satu sarana yang bisa dipakai adalah pelajaran online atau lebih terkenal dengan daring. Nah, ya ini memang dikatakan sebagai harus tuntutan juga. Karena juga, ya. apa? Kita juga melihat sikon pandemi seperti ini dan juga dengan kemajuan teknologi. Walaupun teknologi sudah ada dari kemarin-kemarin karena anak-anak sudah punya HP dan sebagainya, ada laptop, tapi kalau insya Allah tidak ada pandemi, insya Allah tidak ada kemajuan untuk belajar, pasti ya HP itu dimanfaatkan untuk bermain dan sebagainya gitu aja ya. Ada sih salah satu anak yang memanfaatkan memang untuk kemajuan teknologi juga, tapi insya Allah tidak semuanya. Kalau seperti ini mungkin semuanya bisa, karena apa, kan tuntutan dari sekolah. Jadi intinya ketika anak-anak nggak punten, nggak pakai berangkat ke sekolah, untuk keseharian anak-anak kan biasanya cari wifi. Wifi kan adanya di warung kopi. Dan sekarang yang ke warung kopi itu kan bukan bapak-bapak, tapi kan anak-anak juga, karena di situ menunya juga ada kopi semua, ada es dan sebagainya yang bisa dikonsumsi anak-anak. Dan situ anak-anak memanfaatkan wifi-nya. Kalau tuh tidak ada muatan untuk pendidikan, insya Allah anak-anak ya cuma bermain, iya, game online dan sebagainya, itu aja. Jadi manfaatnya juga baik ketika ada kegiatan seperti ini. Ketika anak-anak bermain tetap ada ilmu yang diperoleh. Cuma kita sebagai orang tua tetap harus mengawasi dan mengarahkan. Tetap ada kontrolnya. Tetap ada kontrolnya. Kalau Ibu sendiri untuk memfasilitasi Ananda Azizah tadi memberikan kuota atau itu Bu, menyarankan untuk memakai wifi warkop Bu? Kalau tadi jelas saya tidak menyarankan untuk wifi warkop. Saya memberikan kuota itu karena dia setiap harinya kan sudah tidak berangkat sekolah. Karena tidak berangkat sekolah, otomatis uang jajan tidak ada. Jadi dari sebagian uang jajan itu nanti dikumpulkan untuk dialihkan untuk beli kuota. Tapi juga ada rumahnya budinya, kakak itu kan ada wifi-nya. Kadang-kadang juga nebeng ke situ ya. Kalau ke warkop tidak pernah saya sarankan. Terus tadi itu Bu, nyun sewu, HP-nya ada aplikasinya yang full. Terus kira-kira dari Ibu sendiri, apakah memang selalu mengecek HP-nya Ananda Azizah tadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga gitu? Iya, otomatis kan kita juga tidak bisa mengawasi secara langsung ketika anaknya main HP, kita kan nggak bisa mendampingi. Jadi ketika tetap saya kontrol tiap hari. Intinya kadang ngapunten anak itu ada yang WA dengan teman-temannya, kadang ada yang bahasanya kan ada WA grup kelas itu, ya tetap saya kontrol terus ya. Intinya kalau memang ada temannya kayak gitu, ya saya suruh memberitahu. Kadang-kadang saya juga masuk di situ, masuk ketika saya nulis. Jadi maaf teman-teman, ini saya ibunya Azizah, tolong kalau bicara nulis di WA yang baik, karena sampai semua ini siswa ya, namanya anak ya kan, kita juga ada. Intinya kalau langsung dekat, jangan seperti ini, nggak boleh kan, hasilnya juga kurang baik. Masalahnya
anak menghadapi zaman anak. sekarang, anak Oke. zaman now dengan anak zaman now dulu Oke. lain sekali, beda responnya. jauh. Oke. Iya, kalau dikeras pun malah nggak Oke, terima, nggak terima. dibiarkan lembek Oke. juga. Jadi kita harus bisa Oke. apa ya, kita bisa jadi Mengatur situasi teman, di sini. juga bisa jadi orang tua. Jadi Oke. kita bisa mengarahkan. Karena apa? Kalau kita sebagai orang tua, anak itu kadang takut seperti ini. Kalau kita masuknya jadi teman, kadang anak itu bisa masalahnya itu bisa disampaikan. Oke, disampaikan. Ya. Berarti selama ini HP-nya Ananda Aziza ini tidak di password Bu ya? Nggak pernah ada password-passwordan. Seluruh baik kakak-kakaknya semua kalau memang di rumah sudah tidak ada kegiatan ya sudah. Kalau memang ketika kumpul di rumah kan ngapunten kakaknya yang dua kan sudah kuliah. Kayak gini kan waktunya kuliah online ya sudah di rumah itu sudah masing-masing, karena saya juga kadang-kadang saya juga ngajar ada tugas yang online jadi ya ngumpul tapi pegang HP semua, tapi nanti ketika selesai ya sudah saya taruh, sudah offline lagi ngomong-ngomong ya, karena kan sama-sama tuntutan. Ya. Berarti ada waktu untuk ngerjakan online, Iya. bareng-bareng ada waktu untuk keluarga juga ya. Bu? Ya, kadang gitu gini kakaknya bilang, "Ma, nanti saya jam sekian ada kelas. Nanti saya jam sekian ada kelas," gitu kakaknya. Soalnya kan di rumah semua, enggak ada yang kalau dulu belum ada pandemi ya di kos di masing-masing. Putra-putrinya ada berapa? Bu? Saya 4. Oh, 4 Bu ya. Iya. Luar biasa. Aziza ini yang terakhir. Yang pertama? Yang pertama semester 4 di UNER. Oke. Kemarin-kemarinnya ya kos, tapi setelah ada pandemi ini kan setelah pulang terus dipikir-pikir lagi kan belum ada selesainya, akhirnya sudah diputuskan nggak kos. Yang kedua di semester 2, sekarang naik semester 3 di UTN Madura. Oke. Purnojoyo ya. Purnojoyo ya, itu laki-laki fakultas teknik. Jadi itu intinya kalau sama Aziza tidak bisa kerja sama karena kan laki-laki terus pakai laptop itu ya udah. Kalau kakaknya yang pertama itu biasanya ngerjakan gitu, Mbak, Bisa bantu. nanti nek Mbak wis longgar gantian. Ya. Terus yang ketiga itu mondok di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Ya. Itu sekarang udah kembali ke pondok? Belum. Juga. Insya Allah ini tanggal 8 Agustus, tapi masih nunggu penjelasan juga. Jadi sekarang semuanya di rumah. Biasanya ya tidak pernah, saya sama Aziza saja. Oke, terus saya yang paling heran Bu, kira-kira berapa kuota itu Bu? Anak 4 itu memberikan kuota itu Bu. Kalau anak-anak yang sudah kuliah kan istilahnya sudah 1 bulan jatahnya ini, cuma karena ini kan jatah kos nggak ada, terus jatah untuk biaya makan di kos kan semua di rumah ya, istilahnya ada ganti uang jajan sudah diberikan masing-masing. Karena yang besar itu kan kebutuhannya juga banyak kuotanya ya. Kalau yang di pondok itu ada sih cuma dikit-dikit, jadinya kadang-kadang nebeng hotspot saya, nggak pakai beli kuota, soalnya tugasnya juga sedikit, paling malam itu. Terus kan laki-laki juga sering ke rumah budenya, pakai wifi di rumah kakak saya ya. Nanti tidur sana sekalian mengerjakan gitu aja. Berarti ada berkahnya Bu ya kalau pandemi corona ini. Ya ada berkahnya saja. Ya semua itu ada berkah dan cuma kita nikmati aja. Dinikmati aja. Iya. Kalau kakaknya yang laki-laki tuh sukanya itu yang sudah kuliah langsung ke warkop. Oh, ke warkop. Soalnya kan nanti kasih 5.000 sudah berangkat nanti tugasnya selesai di warkop. Iya. Hanya 5.000 dari warkop. Campur dolen, cuma ya kita antisipasi karena efeknya kan juga banyak. Namanya anak sudah remaja dewasa ya tetap kita ya nggak jauh sih di sebelah rumah gitu. Terus di antara 4 anak ini Bu yang paling getol sama IT itu siapa? Yang paling getol sama IT itu sebenarnya yang ketiga. Yang
banyaknya di pondok justru itu ya. Iya, cuma karena dia itu pondoknya kan pondok salaf, Oke. maksudnya enggak pakai pendidikan formal Oke, di sana. Jadi ya tetap, tapi di sana tetap ada kegiatan ekstra yang cuma yang paling getol dari kecil itu di Yang sana. nomor 3 Ya, yang tiga. Berarti kalau di pondok udah ada tugas online Bu ya? Selama ini. Ada. Oh, ada, tetap ada ya? Tetap ada, cuma enggak kayak sekolah. Jadi intinya itu gurunya ngasih tugas, terus baca itu langsung video call disimak sama gurunya. Oh. Setoran, setoran ya. Oke. Berarti semuanya serba online ya? Iya. Berarti hafalan setoran langsung Hafalan dikirim. setoran, terus yang ada yang perlu ditulis, yang ditulis itu difoto, dikirim, yang setoran langsung video call sama gurunya. Oh, ya Allah. Luar biasa. Memang kalau saya amati kalau tidak ada pandemi corona ini mungkin manusia leha-leha ya Bu ya. Iya, Tidak ada betul. tuntutan untuk Ada apa? tuntutan untuk Memanfaatkan gadget. teknologi, ya. Oke Bu, berikutnya tentang uang saku tadi udah untuk kuota ya Bu ya. Terus ini Bu, apakah Ibu sendiri juga pegiat media sosial? Punya Facebook atau mungkin apa? Enggak, saya enggak seberapa di medsos. Enggak sebegitunya. Ya cuma yang ada paling di WA dan sebagainya yang penting gitu aja. Terus selama ini panjenengan kan Ibu katanya guru juga Bu. Iya. Terus metode pembelajaran di sekolah lain berikut. Kebetulan saya kan di MDTG itu seperti BTG kan. Jadi selama ini belum ada pembelajaran yang online. Jadi kita kayak apa namanya seperti ini, kita video terus itu disebarkan di grup kelasnya masing-masing. Belum bisa. Dan ini untuk itu yang melanjutkan semester kemarin. Karena kemarin beberapa bulan terus ada itu sampai selesai. Untuk yang semester awal ini belum ada, cuma wacananya nanti ada hanya 1 hari. Oh, hanya 1 hari. Biasanya kan 2 hari. Ini nanti dijadikan 1 hari, hari Sabtu, cuma mulai jam ke 0 sampai jam ke 10 atau berapa, jadi gurunya nanti full pindah kelas terus gitu. Rencananya seperti berarti itu. Berarti ada tatap muka. Ada tatap muka, tapi kalau top itu boleh. Kalau enggak ya tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti peraturan Kemendikbud juga. Terus kira-kira bedanya apa Bu kalau di pondok terus dengan di YPM tadi jenengan dengan di Pancasila, menurut panjenengan berikut bedanya pembelajaran online-nya tadi? Beda. Kalau di pondok memang ya termasuk sederhana karena wali muridnya juga enggak sekecamatan, kan beda-beda kabupaten juga, ada perwakilan dari kabupaten. Sementara yang saya tahu ya juga seperti itu, ketika anak-anak itu harus disuruh hafalan setoran, kitab apa dan sebagainya, itu video call sama gurunya. Kalau ada beberapa hal yang perlu ditulis, itu ditulis, setelah itu difoto. Itu insya Allah cukup. Kalau di YPM selama ini yang pelajaran lain ya mata pelajaran lain tetap ada daring, tetap untuk ngajinya saya sementara ini belum bisa tetap muka, dan untuk daring ngaji itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Untuk di Pancasila ini saya kira yang kemarin pakai Google Class itu sudah bagus, sesuai dengan tuntutan teknologi seperti ini. Kita kan nggak boleh diam terus selama 1 semester tanpa ada kegiatan. Cuman tentunya juga nggak bisa maksimal seperti offline juga kan, karena kita ngapunten guru juga nggak bisa memantau secara langsung. Paling kan intinya ketika ditanya anak-anak apa sudah mengerjakan ini, ketika anak-anak jawab sudah, walaupun bentuknya belum, kita kan juga nggak bisa secara langsung. Ya, cuman karena kondisinya seperti ini kita tetap berusaha dan nggak bosan-bosan untuk mengingatkan, baik lewat siswanya, lewat wali murid dan sebagainya, supaya anak-anak itu tetap
maju, tetap semangat. Untuk kegiatan Google Class seperti kemarin saya kira sudah bagus. Kalau bikin Zoom juga bagus, cuma ya itu tadi ada keberatannya. Insya Allah di kotanya ini tidak semua ini, karena kita juga tahu kondisi seperti ini. Kalau orang tua dituntut membelikan kuota terus juga kebutuhan lainnya juga ada banyak. Ya intinya kita tetap meminimalisir, tapi tetap jangan sampai ketinggalan. Ya, gitu aja. Insya Allah kalau kita atur itu tetap bisa. Insya Allah pasti bisa. Terus gini Bu, Ibu mengenal SMP Pancasila, anaknya didaftarkan di sini itu tahunya dari media sosial atau rekomendasi dari guru atau lihat banner, brosur dan lain sebagainya? Kemarin insya Allah ketiga-tiganya itu saya juga tahu, karena saya juga dari Laziswa sudah sering kali kesini. Dan kalau dari gurunya mungkin ketika juga tidak ada paksaan dari sekolah itu. Bahkan kemarin anak saya itu juga memang sejak awal saya beri kebebasan. Coba silakan, kamu mau kemana, mondok kemana terserah, karena kakaknya yang pertama dulu alumni Alamana, terus kakak yang kedua itu di IPM, terus yang ketiga yang di Langitan itu. Terus kemarin setelah dia tanya-tanya, saya nggak ingin memaksakan anak saya harus sekolah di sini, enggak. Saya kasih kesempatan, silakan. Cuma ketika dia memilih, "Ma, saya sekolah di sini, saya harus tahu bagaimana sekolah itu," kan gitu. Nah, kemarin waktu awal-awal kelas 6 dia bilang, "Usma, aku besok saya mondok di sini, monggo." Karena dia memang ada keinginan saya untuk dia menghafal Al-Quran. Karena dia juga ngapunten kalau di bidang agama kayaknya itu lebih dominan daripada umum. Memang kalau pelajaran umum saya akui, kalau sudah ketemu bahasa Inggris, ketemu matematika itu wes kayak judet. Wes saya nggak memaksakan karena kemampuan anak kan masing-masing. Kalau kakak-kakaknya mungkin lain. Ini memang cuman kalau ngaji dari kecil itu sudah memang agas Pak. Ketika siang tidur kalau sudah jam 3 langsung bangun sendiri ngaji gitu. Saya dulu kan sekolah masuknya sore. Jadi saya jam 1 ke sekolah, otomatis dia ke rumah sama neneknya. Itu langsung jamnya itu sudah akas sendiri berangkat ngaji. Sampai ketika dia wisuda hatam tartil itu pakai dasar di Krian itu, dia termasuk terkecil karena waktu itu masih kelas 1 kalau tidak salah, itu sudah khotaman wisuda tartil itu. Kelas 1 MI, iya. Akhirnya terus saya pupuk terus, alhamdulillah kemarin mulai kelas 6 itu saya maunya saya taruh di Pondok Ilmu Pesantren, cuma karena nggak tahu anak merujuk kayak nggak kerasa. Cuma saya mohon untuk ngaji tetap di situ. Alhamdulillah sudah juz 3 sudah hampir selesai. Terus ada pandemi kayak gini, akhirnya ngaji dari rumah. Ya kembali itu lagi setoran video call gitu kan, juga nggak maksimal. Sampai sekarang belum ada kejelasan kembalinya. Itu aja. Jadi setelah dia mintanya, "Mas, saya sekolah di Pancasila." Terus saya lihat otomatis kan ini juga ya sama Arif saya gini, yo wong NU masuk gak sekolah di NU. Bahkan ada beberapa teman yang mensarankan ketika di SMP Negeri 3 kan pakai zonasi kan jelas keterima. Bahkan kepala sekolah Pak Farid itu bilang, kalau ke SMP 3 ya jelas ijazah yang keterima, rumahnya di situ. Bahkan ngapunten almarhum Abah Ma'ali kemarin tuh hampir menyuruh dia untuk sekolah SMP 1 waktu. Ayo saya sekolah di SMP 1 gini-gini. Saya bilang nggak usah Pak, sudah di Pancasila. Loh kenapa? Loh kan anaknya orang NU kan harus sekolah di Ma'arif saya gitu. Kan Pancasila sudah bagus. Nah gitu. Terus melihat alumni-alumni dari Pancasila juga banyak yang istilahnya menjadi orang nomor 1 lah kan itu juga bisa buat pijakan. Dengan harapan seperti gitu alumninya, berarti anak saya nanti bisa seperti itu gitu. Bahkan saya pun baru tahu kalau Pak Saihu itu juga ternyata lulusan alumni sini.
Terus ada lagi Yai Lutfi, juga apa? MBC itu juga ternyata alumni di sini. Kakak saya yang Pak Kesianto sekarang kepala STM Sari Rogo itu dulu kan juga alumni di sini. Oh. Itu kan kakak saya. Berarti berkas tante. Iya. Berkat. NU berarti. Oke. Selanjutnya Bu, menurut panjenengan respon putri panjenengan Ananda Azizah ketika online itu lebih suka yang online apa ke tatap mukanya? Kayaknya lebih suka ke tatap muka karena memang sejak kecil ya itu tadi Azizah itu nggak begitu suka sebenarnya dengan IT, medsos dan sebagainya. Cuma dia pun punya HP itu ya intinya istilahnya warisan dari kakaknya. Oh. Kakaknya yang sudah mulai masuk kuliah, otomatis harus beli HP yang RAM-nya lebih besar, itunya lebih besar dan sebagainya. Ya itu akhirnya diwariskan ketika dia sudah kelas 6, tengah-tengah kelas 6 itu. Za mau tak HP ini? Ya, mau saja. Pertama ya cuma buat game-game gitu aja, enggak pernah beli kuota, enggak pernah itu. Cuma ya setelah ada pembelajaran seperti ini baru dia sendiri. Saya tertarik dengan Azizah tadi bukan dominannya ke agama, mungkin lebih didorong Bu, karena tadi ketika saya wawancara tadi ada keinginan untuk menjadi guru. Itu apakah ada dorongan motivasi saking panjenengan atau mungkin keinginannya sendiri? Enggak pernah ada dorongan dari saya. Kayaknya tuh mungkin terlalu sering melihat saya. Bisa jadi, "Ma, besok kalau saya besar aku kepingin jadi guru, ayo Ma, yo gak apa-apa." Bahkan kakaknya itu yang pertama bilangnya gini, "Za, wes besok yang meneruskan jejak mama itu aja aku mah." Bisa. Mesti kalau ya memang kalau di TPK di ngajinya kan sering ini diajak gurunya itu yang kecil-kecil itu, "Ayo Za, diuruk." Yang kecil-kecil itu suruh yang ada masih TK, masih TK ya. Iya, kalau di TPK waktu itu kemarin kan ada ustazahnya masih punya anak kecil gitu. Padahal masih kelas 6 Bu ya. Ya, belum kelas 6, malah kelas 5 dulu. 4, 5 sudah jadi asisten. Ya, iya. Ustaz, ya. Kan ngajinya enggak ikut saya. Saya ngajikan di Pondok Darul Falah sebelah rumah itu. Jadi sudah enggak ikut saya. Saya kan kalau sore juga 3 hari ada waktu itu di TPK. Cuma Azizah enggak pernah ikut saya. Setelah lulus dari wisuda tartil itu saya titipkan di Pondok Darul Falah itu biar dilanjutkan untuk Qur'annya. Dan di situ ketika ada anak kecil-kecil banyak, enggak ada yang ngajar, mesti disuruh. Aku mau tadi disuruh Umi ngulangi arek iki gitu. Padahal masih kelas 4, 5. Iya, dan ponakan-ponakan itu di rumah kan ada. Gitu. Kalau main tuh ya gitu, ayo diurui gitu, diambilkan pulpen. Sukanya ngomong hati-hatinya Bu ya. Iya, ponak-ponakan itu dikumpulkan di situ. Terus gini Bu, ini ada wacana Bu tentang pembelajaran online seterusnya. Mengingat pandemi corona ini kan masih belum jelas Bu berakhirnya kapan. Ini menurut Ibu gimana kalau pembelajaran online ini dituntut seterusnya? Ya kalau bisa ya jangan sampai dituntut seterusnya. Cuma ketika pandemi corona ini intinya kan kita wajib belajarnya tetap daring ya. Kalau toh nanti corona selesai kita daring tidak ada ya, alangkah baiknya walaupun kita ada tatap muka tetap Google Class itu tetap ada. Cuma nanti ada beberapa item atau mata pelajaran apa yang perlu. Jadi kita tetap tidak menghilangkan sama sekali karena ngapunten kita juga nggak bisa lepas dari teknologi, dari IT, dan itu tuntutan kita terus. Intinya ngapunten harus melek IT kan. Bagaimanapun tetap harus kita laksanakan dan juga jangan setelah pandemi corona wes selesai setelah insya Allah malah anak-anak tapi tetap kita kontrol itu tadi, quality kontrolnya harus. Jadinya kan semakin teknologi semakin canggih, semua bisa masuk informasi
kita tetap membentengi anak-anak dengan akidahnya. Insya Allah kalau akidahnya sudah kuat, secara otomatis anak-anak bisa membentengi dirinya masing-masing. Jadi kita tetap membangun akhlaknya itu dulu. Kalau toh akhlaknya itu sudah mateng, insya Allah ketika ada masukan apapun, anak-anak sudah bisa menyaring, sudah punya filter masing-masing. Itu aja. Dan alhamdulillah Bu, di sekolah kita sudah ini Bu, kokoh spiritual dan intelektual, termasuk tentang visi misinya, akhlakul karimah, prestasi terakhir berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah untuk sekolah SMP Pancasila ini walaupun dominannya mayoritas Islam, ada juga yang non Muslim Bu. Seperti yang panjenengan ketahui kemarin, pada saat serah terima itu ada yang non Muslim, kalau nggak salah dari Trosopo Bu. Jadi paling tidak kita bisa membuktikan kalau NU itu bisa mengayomi. Oke, yang terakhir Bu, kira-kira kula nyuwun panjenengan untuk memberikan pesan-pesan Bu untuk wali murid selama pembelajaran online ini. Terima kasih untuk teman-teman wali murid dari SMP Pancasila, khususnya kelas 7 dan umumnya juga kelas 89, semuanya monggo mari kita tetap semangat untuk memberi dorongan kepada anak-anak kita semua untuk mengikuti pembelajaran daring online ini. Jangan sampai kita intinya mengeluh, wes belajar kok kayak gini, entah kuota menghabiskan uang, jangan sampai seperti itu. Insya Allah kalau kita bisa mengarahkan anak-anak, kita tidak akan kekurangan lah untuk beli kuota yang tujuannya untuk belajar. Ngapunten loh ya, untuk tujuan lain insya Allah itu yang membengkak. Insya Allah untuk belajar tetap saya yakin pasti bisa, karena ini adalah juga salah satu tuntutan untuk thalabul ilmi ya. Sesuai kondisi, kita juga enggak menginginkan kondisi seperti ini, cuman karena Allah memberi kondisi yang terbaik seperti ini, marilah kita terima dengan baik. Insya Allah nanti di belakang hari ada rahasia yang terindah dari ini semua. Itu saja, monggo tetap semangat, tetap memberi dorongan kepada anak-anak, dan juga anak-anak tetap dikontrol. Kalau toh harus mengerjakan lewat wifi di warkop atau di rumah saudara dan sebagainya, setelah pulang kita bisa mengkontrol lagi. Dan untuk anak-anaknya diusahakan HP-nya tidak perlu dipakai password. Jadi setelah pembelajaran selesai, HP tolong ditaruh di meja atau di mana kesepakatannya. Jadi anak itu nggak harus pegang HP terus, karena insya Allah Google Class itu juga ada jamnya. Jadi nggak harus melulu nanti anak-anak alasan tetap pegang HP Google Class. Ngapunten, mungkin ada orang tua yang usianya sudah lanjut, jangan sampai kita intinya dibujui sama anak-anak kita. Minimal juga minta bantuan kepada kakak-kakaknya atau yang lebih muda untuk bisa mengawasi adiknya. Gitu aja. Terima kasih. Oke, para pemirsa, anak-anakku sekalian, itu tadi wawancara kita, podcast kita dengan Bu siapa Bu? Bu Miftahul Jannah. Ada 2 poin penting. Yang pertama adalah orang tua wajib untuk memberikan support, memberikan motivasi tentang pembelajaran online. Insya Allah walaupun ada tambahan beli kuota, insya Allah kalau diniati thalabul ilmi ya Bu ya, insya Allah ada rahasia atau keberkahan yang akan kita dapatkan esok. Yang kedua adalah saya mohon dengan sangat-sangat seperti apa yang dikatakan oleh Bu Miftahul Jannah, harus ada kontrol pada HP anak-anak. Jadi minimal kalau bisa HP tidak ada passwordnya. Supaya apa? Supaya orang tua nanti bisa mengontrol isi dari WA seperti apa, atau mungkin permainan-permainan, aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Nah, itu paling tidak kita bisa mengontrol. Oke, sekian dari kita berdua. Tetap semangat untuk anak-anak sekalian, pembelajaran online sama-sama ya Bu ya. Sepangka los gak relo ya Bu ya. Oke. Salam Pancasila, los.
Gak Gak rewel. rewel. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.